Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Podcast musik Coconut Head. Yes. Everybody semuanya ya. Tahap ya kok bilangnya kan. Karena aku suka kali lagu Hello brother, hello sister, how are you enjoy. Jangan bang, jangan kasih. Dia kalau dikasih mic, sampai subuh kita di sini bang. Cakap terus ya. Iya, ini udah kayak bapak awak sendiri bang. Jadi bang, udah kayak bapak awak ya, Pak Le, Pak D, abang, sahabat ya. Jadi udah, entahlah. Kalau nggak karena mandang bapak Pak Le udah pijak kan. Bang Doi, aduh. Gimana nih Coconut Head, kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua, luar biasa. Ini pertama kali jumpa Bang BT ya. Oh, Bang, pertama ini podcast musik belum tahu nih Bang. Iya. Siapa-siapa aja sekarang personil dari Coconut Head? Mungkin bisa diperkenalkan satu-satu Bang. Oke, saya sendiri vokal BT, Yes, di gitar Fitra, Bang Fitra, bass Endoy, Bang Doi, drum Igoy, Igoy. di keyboard ada Sena atau Aidil. Panggilannya? Sena. Sena. Agak lain ya, Sena. Boom, Sena kali perutku. Tulisannya kayak snack dia, tapi nggak dibilang Oh gitu, snack. Sena. Bang Igoy pun dari Yogi jadi Igoy gitu ya. Dibalik. Karena kalau nama Yogi kan udah sering kali bang ya. Masih udah terlalu banyak lah. Kalau Igoy kan masih kayaknya cuma abang satu-satunya di TPRI ini bang ya. Ini Coconut Head adalah band legend kawan-kawan ya. Iya. Band legend yang sekarang udah mulai aktif kembali ya. Panggung sana, panggung sini. Iya, rencana. Tadi aku dengar lagu Sang Juara ya bang? Jadi juara. Jadi juara. Enak kali lagi bang, sumpah. Ini harus digas lagi bang. Amin, Ya. insyaallah. Hah? Ngapain ku jilat Coconut Head bang? Bang. Yang maksudnya salah satu personilnya bapak awak sendiri ya kan? Bapak awak sendiri di sini coba. Pali Andi mungkin. Pali Andi. Kan aku bilang dia ini bapak Pak Di. Jadi memang kayak gitu bang. Karena aku kan ini perlu nih buat kawan-kawan. Bang Da itu kan terkenal katanya antagonis ya. Padahal sebenarnya waktu kita kenal dekat nggak kayak gitu dia bang. Dia bagus. Dan dia pembela kebenaran dan keadilan. Nah itu tuh yang paling penting. Enggak, maksudnya bang dia kalau salah ya salah, dia ngaku salah. Kalau dia memang benar, dia pasti bilang benar. Jadi itu yang aku kenal Bang Doi. Manusia jujur dia. Manusia. Dan dia bukan yang dibilang orang egois apa, enggak ternyata. Justru dia lebih demokrasi. Ada apanya, apa adanya dia. Apa adanya. Jadi itu kawan-kawan, itulah Mr. Endoy ya. Iya, Pali Andi kalau dibilang sama saya. Kalau di One Way, apa panggilannya? Apa bang? Pak Dokter Ajar dia. Kan namanya Ajar Juliandi ya. Nah ini Coconut Head sudah ini jadi gini, ini podcast musik khusus untuk musisi-musisi yang punya karya bang. Ya jadi yang memang memiliki karya minimal 2 itu bisa kita undang. Untuk memperkenalkan singlenya, yang mau launching juga bisa, yang mau recycle juga bisa, atau mungkin yang udah lama nggak muncul, tiba-tiba muncul kayak Coconut Head, bisa juga. Jadi memang wadah. Nah jadi ini suatu kebanggaan podcast musik ngundang Coconut Head, karena band legend yang udah melalang buana ke seluruh Indonesia. Karena sudah sempat dikontrak sama salah satu label besar ya bang. Nah itu nanti kita mau kupas bang. Tapi sebelum kita jauh ke sana, kenapa namanya kelapa kepala? Kenapa bang? Waktu itu ada owner kami ya dari Amerika, dia memang waktu itu ke Bali. Ke Bali dia beli es kelapa, minta beli kelapa lah sama istrinya ya kan. Istrinya manajer kami sendiri. Istrinya manajer kami sendiri. Manajer kami sendiri. Oh, sama-sama buka-buka. Oh, jadi manajer Coconut Head mamanya abang? Oh, luar biasa. Nah, terus bang?
Jadi apa? Minta kelapa muda ya kan. Oke. Yang pakai kelapa, yang pakai kepala. Kelapa apa kepala? Itu dari situlah awal mulanya waktu Tapi di Bali. di Inggris kan? Begitu sampai ke Medan ya kan, kita buat band, itulah tadi coconut head, kelapa kepala ya kan. Apa sebenarnya di Indonesia, di bahasa Indonesia sendiri nggak ada huruf yang hilang, nggak ada huruf yang pertama ya kan, sama Iya, kan. kepala, kelapa. Jadi sama ya, Cuma beda letak aja tepatnya. Itu apa namanya, ide yang cemerlang Bang. Iya. Dan akhirnya nama Coconut Head itu ya harum sampai sekarang Bang. Ya, band, kalau menurutku band reggae, ini sorry ya, maksudnya yang aku tahu nih, band reggae Kota Medan atau Sumatera Utara yang udah eksis sampai sana dan sampai sekarang juga masih ada Coconut Head. Lagunya juga viral. Alhamdulillah. Kalau aja waktu dulu itu media sosial kayak sekarang, kurasa kalian udah nggak di sini lagi Bang. Ini udah tengik kali lah sini. Udah tengik kali Bang. Iya, aku nengok video-video lama kan Bang. Main sambil merokok deh kan. Kasih sekali nanti. Itu yang aku bikin gedek gitu. Bang Pajar, Bang Pajar. Pokoknya yang diundang di sini Bang, itu yang luar biasa. Bintang tamunya luar biasa semuanya. Mantap. Yang punya pengalaman perjalanan luar biasa. Nah, akhirnya Coconut Head terbentuk. Itu di tahun berapa Bang? 23 April 2006. 2006. Ayo 5 apa 6 nih? Coba 5 apa 6? Ayo. Kalau 2005 kita ini apa namanya, cari ini dulu waktu itu masih ada tour 2006 pengesahannya. 2006 itu. Alasan Abang 2005? Kau muda-mudain lah Pit, kau tua lah, gila kau. Emang udah tua. Karena 2006 itu kita udah mulai main event, terus kita ada reguler kemarin. Jadi memang 2005 dibentuknya. 2005. Dan nama Coconut Head itu juga 2000. Iya. Nah, karena 2006 mulai start ya. Karena 2005 itu terbentuknya Stephen and Coconut Trees. Oh. Jadi duluan Coconut Head. Sebenarnya duluan Coconut Head. Baru Coconut. Iya. Kok makanya ada coconutnya ya? Iya, makanya nggak sengaja kok bisa sama gitu namanya. Jadi mungkin gini, tambahannya sedikit. Kalau dihitung dari sejarahnya, sebetulnya nama Coconut Head ini pun udah lama duluan, udah ada tercipta tadi kan udah dijelasin. Jadi kalau secara produktifnya keluar yang memang dikenal orang banyak itu kami di 2006 udah mulai punya panggung. Nah tapi di 2005 itu kami udah ada nama Coconut Head tapi digodok dulu di dalam studio. Tidak keluar dulu dan di situ kita juga udah nyambi reguler di beberapa tempat. Makanya makanya tadi kalau ada mungkin kawan-kawan yang lama, mungkin seumuran Pajar. Iya karena gini, itu Pajar itu bukan cuman kawan dekat, tapi dia juga salah satu orang yang support kami. Karena setiap jumpa kami main di daerah dia pun dia selalu bilang, "Doi, anggotaku nih pengen nonton." Iya, selalu. Makanya dia sampai saat ini kayak tadi pun dia bilang, "Aku masuk ya," katanya. Nah jadi kalau dihitung dari jam terbang yang sudah mulai keluar, itu memang di 2006 itu memang sudah punya panggung. Jadi kalau diingat pun panggung terbesarnya itu di 2006 itu udah bareng opening artis juga. Siapa Bang? Ada Netral, ada Raja, dan terutama sama Stephen and Coconut Trees itu di 2006 di Pendopo Usu. Bahkan Stephen and Coconut itu terbentuk sebelum, duluan Coconut Head ya? Iya, dan itu kami sendiri nggak tahu. Bahkan ada ceritanya dulu waktu BT sama manajer kami ke Bali. Yes. Bawa kaset Coconut Trees pulang. Dikira mereka ini band luar negeri karena lagunya kan bahasa Inggris. Yes. Welcome to my paradise tuh. Jadi cerita ibu manajer tadi, ini lagu enak gu. Dibeli lah ini kaset tapi belum dilihat isi dalamnya. Iya. Setelah dilihat isi dalamnya kaget ternyata band dari Indonesia. Dan di situ kami baru tahu. Gitu. Dan namanya mirip. Jadi kalau dikait-kaitkan orang sebenarnya kami nggak ada keterkaitannya. Keterkaitannya itu cuma di satu genre. Yes. Tapi jujur ini ya, aku kan belum pernah lihat dulu ya Bang. Aku SMA, kuliah, aku sering dengar nama Coconut Head. Sering kali karena namanya kan gampang, Coconut Head gitu kan.
tapi nggak tahu yang mana gitu. Maksudnya band reggae itu Coconut Head, tapi nggak pernah aku nonton performnya karena mungkin dulu kan aku nggak ke reggae bang, nggak ngerti lagu reggae. Tahun berapa tuh? 2000 SMA 2009, kuliah 2009 berarti 2008 2007 9 gitulah. Betul, itu momen kita di luar. Keluar berarti ya. Jadi gini Mi, awal kita Coconut Head ini mulai terbit, Yes. itu kan mulai gedenya itu di awal 2009. Oke. Ikut di satu ajang Pencarian kompetisi pencarian bakat Yes, dari yes. label besar. Iya, oke. Yang awalnya kami nggak mau ikut Itu kompetisi ya bang ya? kompetisi yang Iya, oke, menghasilkan The Massive. Oh ya, tahu, Asia, tahu, tahu. gitu Rising kan. Star ya? Iya, Oke, oke. jadi awalnya kami nggak mau Bukan. ikut. Nggak, dia mengalihkan. Iya, iya, maksudnya- Karena kan tit disensor. Oke, terus. Jadi kalau kemarin itu kami di 2009 itu begitu disuruh ikut kami sebenarnya udah nggak mau. Oke. Terutama 2009 ya bang? Iya, terutama abang nih. Yes. Kalau secara pribadi aku nggak mau. Karena apa? Karena? Saat itu ada tawaran dari label juga yang masuk ke kami. Naga Suara. Iya benar. Jadi sempatlah kemarin kami berembuk, ternyata kalah suaraku. Yang setuju ke sana cuman aku sama ibu manajer tadi. Oke. Kawan-kawan milihnya ke yang satu tadi. Iya, yang pencari bakat. Yang si pencarian bakatnya tadi. Iya memang di situ kami sebagai kehormatan. Hmm. Awalnya kami disuruh ngisi acara di perkenalannya mereka di Medan, roadshow-nya mereka di Medan, kami ngisi tuh sebagai bintang tamu. Yes. Langsung ditawarin ikut. Oh, jadi sebenarnya akurat menurutku ya bang, kalian sengaja ditawarin ikut supaya untuk naikin nama kalian lagi juga itu bang sebenarnya bang. Kalau dibilang enggak juga sih, strategi dagang mereka juga, karena udah tahu dia kami ditawarin dari mana. Oh, jadi udah terdengar juga Iya. sama mereka ya bang ya? Karena sempat lama juga ngobrol sama Pak Rahayu kemarin. Iya. Nah akhirnya 2009 ikut. Ya jadinya ikut pencarian bakat itu. Ya Eh, alhamdulillah di- dapatlah juara 3 kemarin. Juara 3 Iya. dari Medan. Iya. Regionalnya. Itu berangkat. Enggak. Yang berangkat itu 1-2 cuma ya? juara 1 Sinar kemarin. Oh berarti sama orang Menghiru waktu itu Iya. ya bang ya? Nah, Satu ini ya, satu letting lah. Satu letting, yes, angkatan. yes. Iya. Sebenarnya gini, yang membuat mereka itu jadi pertimbangan adalah kan ini kan sebenarnya ajang pencarian bakat untuk musik pop. Iya, Bahkan benar. rock aja nggak Oh, masuk gitu. Rock nggak boleh masuk, tiba-tiba ada reggae. Nah disitulah terjadi ada internal kami karena saya kemarin aku bilang gini, ini bahayanya kalau kita masuk nanti genre kita dirubah. Oh enggak aman, kalian tetap jalan dengan genre Oke. kalian. Jadi waktu kita daftar ulang registrasi, Oke. ternyata terbukti di depan genre, Ha-ha. genre titik 2 itu kan diisi reggae. Iya. Sebelum reggae-nya itu di strip, dibuat pop. Pop. Oh, jadi Sempat udah bad mood di Yes, situ yes, kan. Maksudnya ya jangan sampai ngerubah karena Yes. kami memang jujur ya nggak mau munafik ya. Iya. Idealis lah. Target kami itu memang bukan untuk label. Karena udah berdasarkan pengalaman makanya kami semuanya tuh indie, mau dari merchandise, kaset semuanya tuh kami. Tapi memang butuh Indie. support label ya bang ya. Kalau mau jadi artis besar harus kayak gitu. Iya. Pada akhirnya kalian ada join waktu itu bang ke label. Ya kami tidak ada label, alhamdulillahnya. Di zaman media sosial sebelum FB, zaman Friendster dulu. Friendster, iya. Jadi dulu itu ada kolom di bawah itu yang kami bisa masukkan sisip satu lagu. Oh. Jadi yang kami masukin tuh 2 lagu, Hello Brother sama Berdansa. Oke. Itu belum track ya untuk konsumsi orang, masih demo, Iya, paham, masih paham. demo. Ternyata alhamdulillahnya seluruh Indonesia mendengar itu. Bahkan kami tanpa kami sadari, zaman itu ada namanya Reverb Nation. Kami tuh masuk 5 besar malah. Oh, Reverb Nation itu kayak apa namanya? Award Kalau gitu ya? kalau sekarang itu seperti Spotify yang didengar orang. Oh, iya. Kan iya, sekarang iya. jadinya Spotify itu kan ratingnya udah paling Yes, tinggi nih. yes, Kalau yes. dulu itu ada Reverb Nation yang segala macam genre di Oke, dalamnya. 5 besar. Kami masuk 5 besar dan peringkat tertinggi itu kami pernah di peringkat pertama walaupun cuma 2 hari. Oke. Nah disitulah kami ditawarin untuk manggung ke Pulau Jawa. Awal mainnya itu ya tawaran pertama itu di Jakarta Fair. Yes, Bang, nanti kita bahas berapa pertama kali kalian dibayar manggung ke sana, Bang ya. Ya kan zaman dulu kita pengen tahu nih berapa nih
Sekarang kan mungkin kalau aku diundang ke sana besar pasti biayanya kan Bang. Tapi kita mau dengar dulu nih lagu kesukaan aku, Hello Brother. Wis, langsung aja ini dia, Coconut Head Hello Brother. Brothers, hello sister, how are you today? Hello brothers, hello sister, maybe you found Fanaji. Yeah! Hello brother, sister, how are you today? Haha! Welcome back to Over the Head. Hey! I know you Fanaji. Come on, I do, baby. I miss you like you, honey, and I miss you like you, baby. Begitu sangat berarti, membuat hidupku tak pernah mati. You really, really crazy and really friendly. Hello brothers, hello sister, how are you today? Hello brothers, hello sister, maybe you found Fanaji. Hey! Hello brothers, hello sister, how are you today? Hello brothers, hello sister, maybe you found Fanaji. Yoba! No. Begitu sangat berarti, membuat hidupku tak pernah mati.
You really, really crazy and Whitney, Whitney Bradley. Begitu sangat berarti, kemana aja lu baby. I miss you like you honey, and I miss you like you baby. Hello brothers, hello sister, how are you today? Hello brothers, hello sister, maybe you found day. Hello brothers, hello sister, how are you today? Hello brothers, hello sister, maybe you found day. Maybe sometimes you don't see me. Maybe sometimes I get your dream, I get wrong with me. Hello brothers, hello sister, how are you today? Hello brothers, hello sister, maybe you found day. Hello brothers, hello sister, how are you today? Hello brothers, hello sister, maybe you found day. Hello brothers, hello sister, how are you today? Hello brothers, hello sister, maybe you found day. Hello brothers, hello sister, how are you today? Hello brothers, hello sister, maybe you found day. Hello brothers, sister. Keren kali lagunya. Baru pertama kali lagu. Gila, dari 2005 sampai 2025 berarti udah 20 tahun Bang. Baru pertama kali aku dengar full langsung dibawain di depan muka aku. Ini luar biasa, tepuk tangan buat Coconut Head lu. Mantap kali. Bang Fajar juga ya Bang ya? Udah lama kali gak lihat orang ini main ya Bang? Keren kali ya. Dan lagu ini, dan fun fact-nya lagu ini yang buat kalian diundang keliling Indonesia Bang? Betul Bang? Ya Bang Doi, Bang Doi ini jadi kawan-kawan. Bang Doi kalau kalian tahu Google, ini adik Google jadi semua tahu dia. Ayo Bang. Adiknya Mbak Google. Jubir Google ini. Bang Doi gimana Bang Doi? Itu tadi mungkin nyambung obrolan tadi. Yes. Jadi di awal itu memang di zamannya era medsos zaman dulu itu tadi. Yes. Lagu ini tuh ternyata udah dikonsumsi orang banyak. Padahal masih demo ya Bang? Padahal masih demo. Masih demo ya? Dan itu kami memang awalnya itu memang kan niatnya memang mau membesarkan Coconut Head itu memang di Medan dulu. Dan dulu personilnya nggak segini ya Bang? Dulu di awal pertama kali Coconut Head itu dibentuk tuh 9 orang. Gila banyak kali biayanya Ada ya perkusi, kalau undang Coconut iya. Head ya. Pemain keyboard aja dulu 2. Mak, gila. Vokalisnya 3. Baru ada perkusi ya? Ada perkusi. Jadi player tuh drum, bass, gitar, keyboard 2, perkusi 1, vokal 3, jadi pas 9. 9 orang ya, kalah One Way ya Bang? Kalah. One Way, ini One Way sini, Coconut Head sini nih. Nah, ini biar kalian tahu ya One Way, ini Coconut Head nih, ini One Way sini nih. Mudah-mudahan orangnya nonton ya. Biar aja, biar viral lah One Way. Nah apa One Way? Kalian sih One Way sini nih. Enggak, ini dia aman Jar. Kenapa aman? Yang dia mainkan gini-gininya itu, aku juga orangnya. Di Coconut aku, di One Way aku ya kan. Jadi One Way juga. Enggak apa-apa, gue depan aja. Udah Bang Dit. Enggak, kalau aku udah terkenal, jadi biasa. Jadi One Way kan juga band-band kita juga Bang, ya kan. Kau juga pernah lama di One Way 3 tahun ya kan Bang. Ini makanya bilang udah kayak bapakku sendiri Bang. Nah tapi pada akhirnya lagu yang jadi demo tadi viral, terus kalian bisa rekaman sampai buat video klip itu ada yang biaya label atau? Enggak ada. Mandiri Bang? Jadi memang karena memang kami kan visi dan misinya itu ya memang sampai sekarang belum ada berubah. Ngindi pokoknya. Iya, jadi kalau ya visinya itu kan memang kan mau memperkenalkan
musik reggae ini kan secara positif. Yes. Nah misinya tuh kalau bisa orang semua tahu dengan karya Betul, kita. betul. Dengan apa kegiatan di musik itu gitu kan. Walaupun mungkin ya penampilan udah nggak reggae-reggae kali lah kami semua ya kan. Dulu rambut sampai Ya. segini ya. Bang Ya, Bang, ah? zaman-zamannya film Terminator kami lah itu. Oh iya. Bang Bete pun gimbal juga lu ya Bang? Bang Pitra? Pitra yang cuman dia di merah-merah, dia Segi. Oh di sini. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Dia di merah-merahnya aja rambutnya. Yang lainnya Banyak semua, gimbal, Bang? paling Bang yang Igoy juga? Igoy. Wih, Ini gabung nggak pernah karena dia udah di bawah-bawah. supaya ada pembeda satu. Iya. Iya. Karena yang satu Kribo. Ada vokalis. Si Oji. Jadi kan dulu vokalis Coconut Head ini kan 3. Iya. Sesuai dengan kebutuhannya. Tapi begitu mungkin seleksi alam juga ya. Yes, yes. Begitu banyak kawan-kawan dan banyak udah perubahan posisi. Akhirnya misi Coconut Head ini diambil untuk membuat karya dan memang panggungnya itu udah memang ya band lah yes, gitu. yes. Gitu. Jadi ya dari karya di situlah semuanya dikenal. Jalan pertama kali kalian bisa tur keliling itu Bang? Jalan pertama kali itu Bang? Sebenarnya itu tadi yang merintis tadi yang bakalan mau dibahas tadi kan kayak gue bilang awal manggung dibayar berapa sebenarnya dari situ bukan dari ajang pencarian itu. Iya tahu, yang pencarian itu kan karena ditawarin. Iya. Malah kan udah jalan duluan sebenarnya kan? Sebenarnya karena mungkin satu mereka tahu makanya gini mindset yang kami bawa dari dulu itu Oke. besarkan dulu nama kita di kota kita sendiri di Iya. kampung sendiri. Betul. Kayak mana kita mau besar kampung orang kalau ditanya di Medan nggak ada yang kenal. Betul. Dan Coconut Head udah berhasil waktu itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi manggung keluar kemarin? Ya itu banyaknya itu karena kan gini setiap manggung itu kan kita kan kerjasama sama event organizer. Yes. Nah jadi dari event organizer ini kan memilah-milah nih selama ini kan warnanya mungkin di Medan ini rock, Pop. metal, ya kalau pop memang udah kebanyakan Yes. gitu kan. Nah saat itu kan pelopornya musik reggae ini bahkan untuk Pulau Sumatera ya bukan Sumatera Iya, Utara. oke. Setelah kemarin ku cari tahu ku survei ya memang ternyata di Pulau Sumatera ini pelopor reggae pertama itu ya Coconut Head. Wis, gila. Makanya itulah kemarin ini sebenarnya ngomongnya berdasarkan data ya dari kawan-kawan. Iya, Jadi betul, kalau betul. kami ada manggung di mana, Iya. kami tanya. Dan waktu di Jakarta tuh ada reggae fest terbesar kemarin dibuat Iya. di sana dengan bintang tamu Big Mountain dari Amerika. Kemarin Iya. juga udah main tuh, kami juga openingnya di Lotte Mart. Oh yang Coconut Head ya Bang ya? Iya, Ya udah tahun berapa ya kemarin Bang? 2 tahun lalu. Iya 2 tahun lalu, ya tahu. Kalau yang Big Mountain pertama kali itu sekitar 2009 ya Teh, 2009. Tapi sekarang Oh iya sorry 2011 iya bener. Itu yang Big Mountain di Jakarta. berarti udah 2 kali dia dua udah kali kesini. Ya? Dan Coconut Head selalu Iya alhamdulillah yang di dapat. Jakarta Coconut Head juga. Iya. Dan kita bongkar dikit Bang. Waktu itu berapa kalian dibayar Bang? Mungkin gini ya kalau untuk di awal yang di pertama awal pertama kali main. Yes. Ya kita gini maksudnya gini kan. Ini juga jawaban ini kan memotivasi mungkin ada kawan-kawan yang Iya. baru atau adik-adikan kita yang baru. Jadi gini, nggak usah malu dulu dengan masalah bayaran. Yes benar. Karena gini, nanti belum apa-apa dan nanya budget, tau-tau mainnya nggak sesuai ekspektasi. Betul. Ya kan, jadi kalau kami dulu memang mencari panggung, tapi ingat ya kami tidak pernah main yang kami kolektifan, kami yang bayar. Oh iya kan ada tuh Bang, ada yang kayak gitu. Ada yang seperti Ada, itu. ada. Nah kalau kami kemarin memang kenapa tidak menjalanin itu, bukan karena kami nggak mau. Iya. Tapi mungkin saat itu momennya, kami memang lagi digodok semua ya kan. Dan udah dapat panggung dari reguler. Iya. Ada regulernya dan regulernya juga dulu Coconut Head ini all around, malah bukan top 40. Semua genre gas. Iya, all around. Enggak, Makanya vokal 3. Oh, berarti enggak ini Bang ya, enggak reggae Iya. Kalau untuk awal kita. awal dulu reggae. Nah, tapi si BT ini memang udah ditempatin lagu dia segmented. Bob Marley khusus, Jimmy Cliff dia khusus. Bahkan kalau kayak misalnya vokalis yang satu lagi Oji dan yang cewek Mumut, mereka inilah yang ngambil top 40 dan all around-nya. Gitu. Makanya Bang BT yang bertahan Iya. karena memang Coconut Head itu akhirnya terkenal reggae jadi Iya. Bang, ya.
Karena ibaratnya kan dari nama dan terus kan kami memang mau opening sesi, mau close-nya sesi juga tetap bawain ini reggae. Dan itulah yang akhirnya karena ada panggung reguler, mungkin IU banyak tahu, banyak ditawarin. Nah, tapi sorry Bang ya, Welcome to My Paradise sama Hello Brother duluan mana? Keluarnya waktu itu? Oh, duluan Welcome lah. Welcome dulu keluar berarti. Oh, berarti Coconut Head kemarin tuh belum arahnya ke karya belum ya Bang ya? Singlenya Coconut Head itu pertama kita demo 2008 ya. 2007. Iya. Mungkin ada termotivasi karena Stephen? Gini, dari awal band ini dibentuk kan memang harus punya karya. Enggak, maksudnya dulu waktu Coconut Head itu terbentuk, memang kalian itu sengaja regular aja nih? Atau memang kita harus punya... Memang harus punya karya. Oh, memang. Dan akhirnya malu kan setelah 2 tahun kan manggung masa bawa lagu orang terus. Ya, minimal 1 lagu kan. Oke. Begitu. Jadi minimal 1 lagu. Ya udah itulah yang akhirnya sekali buat 2 lagu gitu. Hello Brother. Sama berdansa. Sama berdansa. Iya. Luar. Iya. Dan Coconut Head lah memperkenalkan reggae untuk Sumatera Utara waktu itu. Iya. Luar. Nah akhirnya setelah Coconut Head keluar, barulah bermunculan teman-teman reggae yang lain. Tapi itu durasinya jauh. Bahkan jauh. durasinya itu dari 2005, baru ada band lain tuh di 2008. Itu nama bandnya Castello, ingat. Ada Castello, Medan juga? Medan. Baru ada Wacacau. Wacacau itu ya kawanmu lah, yang satu itu si Noe. Tapi dia zamannya masih sekolah, mereka bawanya ska. Oh ska ya. Baru muncullah ada Campina. Iya Campina juga. Ada After Sunset, ada Black Banana. Tapi, ya. Ya ibaratnya ayahnya tadi nih Coconut Head. Iya, bahkan komunitas reggae untuk di Medan dan Sumatera Utara ini awalnya ada komunitas reggae di Pulau Sumatera itu ya di studio kami buatnya, namanya dulu Remi pertama. Oh memang benar-benar pelopor ya Bang ya. Ya alhamdulillah sampai di Jakarta pun di era 2012 di Pondok Pinang Jakarta Selatan dekat Ciputat itu terbentuk komunitas itu karena kami ada di situ. Oh. Jadi ada namanya komunitas reggae Jakarta Pondok gitu Pinang. juga? Iya. Di Jakarta jadi di tempat kami berdomisili itu langsung dibentuk komunitasnya dan itu bukan kami yang membentuk. Mereka yang minta. Karena ada kami di situ tiap hari datang, ngumpul, dikoordinatorin sama road manager anak kami. gimbal semua? Iya, campur. Kelas. Yor kau dari tadi nggak bisa 3, 2 aja dari tadi Yor. 2, 3, 4. Tapi Yor ini lagu yang kedua ini. Ini suka kali aku sumpah. Ini fresh kali Bang. Sang juara Bang? Jadi juara. Ini lagunya keren kali. Ini harus kalian recycle Bang. Harus kalian keluarin lagi Bang. Ini pasti bisa jadi motivasi untuk kita yang sedang berjuang masuk Piala Dunia juga nih Bang ya. Insya Allah, amin. Walaupun Indonesia kalah 2-3 tapi kita doakan di pertandingan selanjutnya bisa menang. Amin. Ya. Dan lagu ini bisa menjadi lagu kebanggaan Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Jadi juara. Yo. Coconut Head. Loba. Hey. Hari ini kita berkumpul di sini untuk melihat Indonesia beraksi. Indonesia siap untuk menang lagi, taklukkan lawan jadi harga mati. Tunjukkan pada lawanmu kau memang yang nomor 1, bermainlah cantik selalu. Anak bangsa mendukungmu, kami semua terus maju, totalitasmu jadi nomor 1. Indonesia, Indonesia, kamu menang, kami pasti senang. Indonesia, Indonesia, kamu menang, anak bangsa pasti senang. Hebat. Tunjukkan pada lawanmu kau memang yang nomor 1, bermainlah cantik selalu. Anak bangsa mendukungmu, kami semua terus maju, totalitasmu jadi nomor 1. Go! Yuk mari yo.
Indonesia, Indonesia, Indonesia jadi juara. Mau tandang atau mau kandang, Indonesia harus jadi pemenang. Indonesia, Indonesia, Indonesia jadi pemenang. Mau tandang atau mau kandang, Indonesiaku harus jadi juara. Indonesia, Indonesia, kamu menang, kami pasti senang. Indonesia, Indonesia, kamu menang, anak bangsa pasti senang. Indonesia, Indonesia, kamu menang, kami pasti senang. Indonesia, Indonesia, kamu menang. Yeah, anak bangsa pasti senang. Merdeka! Thank you. Keren kali, keren kali. Indonesia. Pasti kita bisa menang ya. Amin, pasti bisa menang. Kekalahan itu adalah hal yang biasa. Bisa. Tapi bagaimana kita belajar untuk bisa lebih baik lagi dari kekalahan ya Dari Bang. kekalahan tadi ya. Mudah-mudahan bisa menang. Lagu ini harus keluar nih nanti kalau misalkan Indonesia masuk Piala Dunia Bang. Amin. Harus keluar nih. Ini kapan mau keluar lagu ini Bang? Kapan mau keluar? Dia aja yang ngomong. Mas kali awak. Dia aja. Juru bicara. Dia jubir ya iya. Iya iya. Bang kapan mau keluar Bang Day? Harusnya ini kan kemarin dikerjain di bulan Agustus untuk Oke. nge-recycle dengan versi yang lebih terbaru, fresh. yang fresh. Tapi ini kami undurkan dulu sedikit karena nanti ada sesuatu yang bakalan Coconut Head buat di akhir tahun. Jadi itu sekalian launching untuk memperkenalkannya di bulan Akhir tahun? Desember. Ya. Berarti masih tahun ini ya Bang ya? Iya. Wis, Insya Allah, semoga nggak ada Harus kendala dan halangan. haruslah. Harus. Video klip juga sekalian? Sekalian nanti di situ juga. Ih, ditunggu kali nih sumpah. Jadi nanti itu harus disupport termasuk sama yang ada Iya. di sini lah. TVRI Harus. Sumatera Utara memang udah harus support Bang. Kenapa? Ya ini kan belum launching Iya. kembali kan, tapi sudah dibawa nih podcast musik luar biasa. Siap, mantap. Nah, ini Bang, kalian kan 20 tahun Bang. Itu kan ya umur yang udah nggak muda lagi lah kalau untuk band Bang. 20 tahun tuh udah gila kali gitu kan. Tua. Tua. Awak nggak mau bilang tua ya kan. Segan awak ya kan. Bang Pajar ya nggak mau dibilang tua, segan awak. Nah, di 20 tahun pernah nggak kalian Bang sampai berantem sampai apa? Kan mungkin nggak bisa nggak semudah itu nyatuin 9 kepala kan Bang. Kira-kira Kalau ini yang jawab bagus yang ini. coba Bang Fitra. Aku nunggu jawaban dia nih. Coba. Karena aku paling senang abis dia ini. Coba aku mau. Kalau kami udah biasa pukul-pukulan sering. sama Bang Bete. Betumbuk, kami mau manggung, bibirku pecah dipukul dia, alis dia bengkak aku buat. Enggak, kenapa? Sampai panggung. Gara-gara apa Bang? Ya itulah kenakalan remaja. Cewek nih mesti. Gara-gara cewek ah. Bang Fitra, Kalau Bang ini Fitra. Pitra dulu jawab, aku mau denger dia. Jawab Bang Fitra. Pertanyaannya, 20 tahun kalian sama, pernah nggak kalian berantem Bang? Atau pernah nggak kalian ribut, dahsyat? Tapi kan tetap sama sampai sekarang Bang, itu gimana Bang? Nah, aku kan beberapa kali keluar masuk nih. Iya. Ya. Jadi yang kuceritakan yang aku di dalam aja. Iya, oke. Nah, Ada beberapa kali. Ha-ha. Kayak aku sama BT juga Abang, pernah. Tapi bukan ribut sampai fisik. oh, Kemarin itu waktu kita jalan roadshow. lagi tour. Tuh, Oke. ya biasa lah kan semua capek ya. Iya betul. Ya selentingan Kangen Bang ya? karena capek kita Yes. kasih pendapat Nggak masuk. nggak masuk. Oke.
dia juga kasih pendapat, kita nggak Nggak masuk masuk, juga. ya kan? Ya biasa lah, Biasa. cuma ya sebatas itu. Tapi Heeh. pas manggung ya manggung. Ya. Kita Tapi yang harus paling parah bang, yang paling parah gitu, yang paling parah kalian ributnya. Kalau aku sih nggak ada. Abang nggak Yang- pernah sama- yang, sama yang paling parah kalau aku cuma diskorsing aja. Oh, jadi dikeluarkan gitu bang? Kayak dikeluarkan gitu? Diskorsing. Manajer. Oh. Iya, jadi manajernya itu yang Iya. kau nanti dulu lah gitu. Enggak, jadi diskorsinya itu nggak boleh main keluar kota. Oh, dalam kota main. Dalam kota main. Bisa gitu ya? Berapa lama waktu itu bang diskorsing? Enggak sampai. Nggak setahun, nggak ada setahun lah ya. Akhirnya pasang kasihan terus ya bang ya. Ini, yuk Bang Doi yang paling parah kali. Sindo yang paling parah. Ini memang Sindo yang memang parah. Iya, parah nih pasti. Dulu, sekarang nggak. Ya, Tahu, Bang. kita jujur-jujur aja Iyalah, ya kan. Kan dulu, itu dulu. Karena gini, sampai saat ini pun aku memperbaiki imageku di Medan pun masih payah. Iya. Karena lengket udah di kepala orang. Iya. Tapi kalau orang udah tahu, udah Ya kenal itu dekat, dia, iya. betul. Ibaratnya gini kan, mungkin kayak di Coconut Head dan One Way itu mungkin udah sama-sama tahu. Yes. Kayak mana posisi abang sama Iya, kalian, kayak iya. mana posisi aku di dalam sama orang ini. Karena ya bukan cuman yang di sini dan sama kau juga kan. Iya. Yang nggak sama kami saat ini pun, ya bahkan kalau dulu aku memang kekuranganku tuh aku sering main fisik udah. Emosi dulu. Kalau udah karena gini kan, aku selalu bilang, aku tuh bukan orang gila yang nggak ada sebab aku marah. Ya. Kalau udah aku omongin kejadian sekali, aku masih diam. Dua Oke. kali aku diam, tapi kalau udah lebih dari 2 kali, ini udah nggak ada ampun. Jadi waktu itu pernah bang di antara semua personil sama siapa pernah baku hantam? Sama BT pernah. Berdua. Yang Pulang menang siapa, cek Bang? sound. Nggak ada yang misah ya bininya sama mamanya. Loh, tapi pas sudah pukul-pukulan kan bang, itu pas mau main kan bang? Pulang cek sound. Iya berarti malah- Itu kami main di sekolah. Oh nggak sabar, nggak Itu sabar. hilap Doi, hilap itu hilap Bang, Doi. yang duluan pukul siapa Ingat bang? aja pun kau, ah. Yang duluan pukul siapa waktu itu? Berarti lebih emosi dia, Bang Bete ya Kan bang? dipojokin aku kan? Kan? Abang turun dari mobil, tiba-tiba ngamuk dia. Dilempar abang dipukul, kan tadi bilang kenakalan remaja, nggak perlu lah disebut. Kami nih mudanya, tuanya aja kami ganteng, apalagi muda. Coba. Gak ada. Bang Doi lebih ganteng sekarang daripada dulu udah. Iya, iya betul. Iya, betul. iya. Lebih ganteng sekarang dia. Semuanya sama Kak Kiki ya kan? Iya. Dulu belum sama Kak Kiki. Ya. Parah. Kalau ada tukang bakso, tukang becak, ya dialah salah satunya itu. Sekarang ganteng deh bang. Jadi kalau dulu kami main di One Way, banyak yang suka sama dia, tapi dia cuek orangnya, nggak terlalu yang didalaminya kali. Jadi kalau di kami Iya. memang terlalu Emosional. enggak emosian. Maksudnya memperhatikan kali memang. Oh dia orangnya kritis, udah kritis, gitu detail ya, Bang? idealis kan gitu. Jadi Yes, yes. satu sisi pun memang harus aku banggakan juga ada dia gitu. Iya, Harus kami banggakan juga Yes, ada dia. Kalau nggak ada dia mungkin tak kemana-mana kami Iya. itu juga. Dan dia adalah Dan Fitrah salah satu orang yang penenang. tambah lagi loh waktunya dikit ya mas. Cuma sedikit lagi. Ya. Itulah itu. Tapi memang Bang Fitra penengah, Bang Doi ya pelopor ya, Iya. motivator gitu ya. Motivator, Jadi iya. kalau ya dia juga gitu, dia buka jalan di sini ada peluang masuk, ada peluang masuk. Nah di One Way juga kayak gitu. Oh. Makanya kita bilang udah kayak bapak kita sendiri bang. Cuman kadang-kadang mulutnya ini minta kena pijak aja bawaannya. Iya bang. Kalau sama Bang Mike kan bang, sama aku tapi sekarang apa bang? Kalau itu dia brother. Oh, brother. Dia Brother. brother. Sampai sekarang pun. Luar biasa. Nah Bang Igoy pernah pukul-pukulan sama siapa? Kalau dia harus ngomong. Iya ini. Karena model dia kalau lagi setengah tinggi, manjat tembok rumah orang. Pernah hampir pukul-pukulan sama siapa atau pernah pukul-pukulan sama siapa? Tapi kalau jujur di dalam CH ini sebenarnya kita nggak pernah pukul-pukul. Kalau saya sendiri ya, Iya. kalau aku sendiri, aku nggak pernah pukul-pukulan. Tapi kalau Kalau untuk ribut mulut itu biasa gitu kan. Itu sering dulu? Tapi nanti kalau misalnya memang udah ribut nih, kan nggak mungkin kupukul kan. Iya. Tembok yang kupukul. Oh, abang gitu ya? Bang? Iya. Tapi masih baik Caranya juga gitu. hatinya. Baik juga hatinya ya bang ya. Kalau Bang Snack
Kenapa bilang snack tadi? Nggak ada, aman-aman aja pas masuk. Lurus-lurus aja ya. Terus saja ya. Adik Dari kecil. Tapi pendiam-pendiam. Coconut Head berarti 3 April tadi bang? 23 April ya, berarti udah lewat ya kemarin ya. Bentar lagi mau ulang tahun lagi yang ke-21 ya. Tapi gini, sebelum ulang tahun ke-21 tadi kita spill sedikit, mudah-mudahan banyak dapat support. Ya. Sekalian aja ya izinnya, ada sesuatu nanti yang bakalan Coconut Head tampilkan. Sekalian memperingati 20 tahun berkaryanya Coconut Head. Dan itu kita bakalan buat konser akbar insya Allah. Wis luar biasa Coconut Head. Nih ya, ini fun fact-nya ya. Bahkan anak-anak One Way atau anak-anak band-band lain dulu sering nonton di Coconut Head loh bang. Iya bang, orang kayak si Glenn Gitar bang. Awak dulu nonton di Bang Doi main katanya. Dia main sambil merokok ya kan. Ya 11-12 Maradona lah katanya dulu. Sekarang udah ganteng kali bang, Sanjay Dut kali kayaknya ya kan. Tapi Coconut Head, Bang BT mungkin bang kira-kira apa rahasia Coconut Head bisa bertahan sampai sekarang bang? Sedikit aja rahasianya apa nih bang? Solid aja sih, selalu solid. Solid ya, Dan kalau saling ada menghargai. masalah walaupun pukul-pukulan tapi tetap saling memaafkan ya bang. Menghargai ya. Saling menghargai ya bang ya. Nah ini dari jubir kita apa bang? Apa yang bikin kalian ini bertahan sampai sekarang bang? Kasih dulu kisi-kisinya sama mereka. Intinya semua bisa berubah setelah semuanya bisa menjadi dewasa. Yes. Itu dia. Jadi kayak kami kemarin orang bilang kami vakum, kami Iya, bubar. lama Itu kali. sebenarnya enggak. Karena kami nggak ada job aja di Medan. Udah. Jadi itu dia yang membuat Coconut Head bertahan sampai 20 tahun ini karena nggak ada job, tenang-tenang aja ya kami aman. Enggak sebenarnya bukan nggak ada job bang. Banyak job masuk, nggak cocok budgetnya. Nggak Iya. cocok budgetnya. Ini Bang Doi kayak gitu dia nih. Janganlah kau buka di Bang. sini. Ya jadi intinya gitulah. Ya intinya yang membuat eksistensi itu tadi semakin bertambahnya usia semakin dewasa, pola pikir juga berbeda dan ingat karya itu nggak harus yang bagus yang harus ditonjolkan. Oke, betul. Berkarya itu yang buat kita semakin ya bisa solid dan awet. Nah, aku tambahin sedikit bang. Nggak ada karya yang nggak bagus. Setiap karya yang dikeluarkan itu bagus bang. Karena membuat karya itu sulit. Nggak semua orang bisa buat lagu, nggak semua orang bisa buat lirik gitu kan. Jadi ketika sebuah karya keluar dari siapapun itu harus kita hargai sebenarnya. Dan itu yang mungkin belum habit atau terbiasa di kota Medan kita nih bang. Saling support, ada beberapa orang yang support tapi mungkin nggak menyeluruh kayak di luar sana kan. Orang legowo untuk nerima karya-karya ini kadang masih gini gitu karyanya. Padahal ya saling support aja nggak kenapa rupanya. Kita saling support, saling peduli dan menghargai itu sih yang paling penting. Coconut Head jangan pernah mati ya. Coconut Head harus hidup kembali. Coconut Head harus jaya lagi. Kenapa? Karena pelopor dan bapak dari reggae di Sumatera Utara. Yes bang, ini sambil closing kasih lagu sang juara tadi ya bang, rapnya ya bang, sambil closing ya bang. Thank you buat kalian semuanya yang udah nonton podcast musik, thank you Coconut Head. Pokoknya nanti kita akan undang, selanjutnya bang nanti One Way kita undang nih One Way ya. Siap ya One Way ya. Langsung aja, ini dia rap terakhir dari Coconut Head dan sampai bertemu lagi di podcast musik selanjutnya. Come on! Indonesia, 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 kami menang, kami pasti senang. Indonesia, Indonesia, kamu menang. Anak bangsa pasti senang. Hidup TVRI, hidup Indonesia. Kelapa kepala, Coconut Head.